Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Al-Mukarram panjenenganipun Romo Kiai Muhammad Yasin Azhari beserta Ibu Hajah Husniati Rofiah. Yang kami hormati seluruh jajaran Dewan Asatidz di lingkungan Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo. Yang saya hormati Dewan Juri dan tak lupa seluruh santri Darussalam yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga di kesempatan kita ini kita masih diberi kesempatan berupa berkumpul dengan sehat walafiat tanpa aral suatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Ada hadis al-ulama'u warasatul anbiya, bahwasanya ulama itu ialah para pewarisnya para nabi. Ulama dari kurun Imam Madhab, Imam Syafi'i, Imam Maliki sampai sekarang itu tidak ada kenaikan. Maksudnya bagaimana? Di setiap kurun itu tingkat kealiman ulama itu tidak meningkat, akan tetapi tingkat kealiman ulama tersebut terus menurun. Berbeda dengan ilmu pengetahuan seperti IPA, IPS dan lainnya. Ilmu pengetahuan tersebut dapat kita gali, ada penemuan baru. Berbeda dengan fikih. Fikih tetap digali, walau tetap digali dengan apapun, ilmu fikih juga tetap itu. Terus apa hubungannya dengan kitab kuning? Kitab kuning ialah warisan para ulama. Kenapa kitab kuning itu penting? Nah, kitab kuning itu tidak hanya berisi tentang utawi iku kang utawi iki iku dan lain sebagainya. Nggih. Akan tetapi di dalam sebuah kitab kuning itu terdapat suatu nilai, nggih, suatu karya yang tidak ditemukan pada masa ini. Berbeda dengan profesor ahli sekarang. Dia mengeluarkan buku itu tangan pamrih. Berbeda dengan kitab kuning. Itu dengan penuh keikhlasan. Beliau tidak menciptakan hak cipta, nggih. Ada juga dikisahkan di kitab Al-Imriti atau Al-Jurumiyah, lupa saya, nggih. Lah, ketika beliau selesai menulis, itu kitabnya jatuh ke dalam laut. Kalau saya benar-benar ikhlas, kitab tersebut akan kembali. Nah, seperti itu. Lah terus apa hubungannya dengan kitab kuning di nomor 2? Kitab kuning merupakan sebuah tempat, sebuah objek untuk kita tabarukan. Bagaimana maksud kita tabarukan? Seperti halnya saya contohkan di pondok. Di pondok pesantren kita mondok, ada yang sudah 4 tahun, ada yang sudah 5 tahun. Itu tidak mungkin mondoknya genap 4 tahun. Karena di pondok itu isinya adalah belajar.
kita selama 24 jam digunakan untuk belajar tidak mungkin genap 5 jam. Berarti kalau 24 jam dikurangi 5 itu masih 19 jam. Berarti kalau kita akumulasikan ke dalam 4 tahun, sebenarnya kita mondok kita tidak ada 2 tahun. Terus seperti itu. Kita tidak bisa hanya mengandalkan dengan belajar kita. Tidak mungkin. Bagaimana cara kita dapat mendapatkan barokah, dapat alim? Kita adalah dengan tabaruan. Sama halnya kita mempelajari kitab kuning. Kita hanya belajar itu hanya belajar. Ketika kita mempelajari kitab tersebut, kita otomatis akan mendapatkan barokah. Karena didoakan oleh musonef. Karena kitab kuning merupakan budaya ulama salafi. Jangan harap kita alim dengan meninggalkan ulama, itu tidak bisa. Saya yakin di komunitas Pondok Putra tidak ada 2 ekor pun yang alim. Saya tidak merendahkan. Kenapa? Karena hobinya Mobile Legend. Bahsul masail. Ketika kita sawir, kita mengambil takbir dari Google. Takbir tentang sholat diketik gitu, tidak mencari. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.